Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan selalu dalam lindungan Allah ya. Di video kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan sedikit tentang Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah sebuah nama yang diadopsi dari nama salah seorang tokoh kabilah Quraisy pada masa jahiliyah. Puncak kekuasaan Bani Umayyah di antaranya yaitu kemajuan dalam sistem sosial, politik, dan ekonomi pada Daulah Bani Umayyah. Yang pertama yaitu sistem sosial dalam lapangan sosial. Bani Umayyah telah membuka terjadinya kontak antar bangsa-bangsa Muslim atau Arab dengan negeri-negeri taklukan yang terkenal memiliki kebudayaan yang telah maju seperti Persia, Mesir, Eropa, dan sebagainya. Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya akulturasi budaya antara Arab yang memiliki ciri-ciri Islam dengan tradisi bangsa-bangsa lain yang bernaung di bawah kekuasaan Islam. Hubungan tersebut kemudian melahirkan kreativitas baru yang menakjubkan di bidang seni bangunan atau arsitektur dan ilmu pengetahuan. Seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik, yaitu pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Kekayaan dan kemakmuran yang melimpah ruah. Ia seseorang yang berkemauan keras dan berkemampuan melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, ia menyempurnakan gedung-gedung, pabrik-pabrik, dan jalan-jalan yang dilengkapi dengan sumur untuk para kabilah yang berlalu lalang di jalan tersebut. Ia membangun Masjid Al-Amawi yang terkenal hingga masa kini di Damaskus. Di samping itu, ia menggunakan kekayaan negerinya untuk menyantuni para yatim piatu, fakir miskin, dan penderita cacat seperti lumpuh, buta, dan sebagainya. Akibat lainnya adalah juga banyak orang-orang dari negeri taklukan yang memeluk Islam. Mereka adalah pendatang-pendatang baru dari kalangan bangsa-bangsa yang dikalahkan, yang kemudian mendapat gelar Al-Mawali. Status tersebut menggambarkan inferioritas di tengah-tengah keangkuhan bangsa Arab. Mereka tidak mendapat fasilitas dari penguasa Bani Umayyah sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang muslimin Arab. Pada masa Daulah Bani Umayyah, orang-orang muslimin Arab memandang dirinya lebih mulia dari segala bangsa bukan Arab atau Al-Mawali. Orang-orang Arab memandang dirinya sayyid atau tuan atas bangsa bukan Arab, seakan-akan mereka dijadikan Tuhan untuk memerintah, sehingga antara bangsa Arab dengan negeri taklukannya menjadi ada jurang pemisah dalam hal pemberian hak-hak bernegara. Pada saat itu, banyak khalifah Bani Umayyah yang bergaya hidup mewah dan sama sekali berbeda dengan khalifah sebelumnya. Meskipun demikian, mereka tidak pernah melupakan orang-orang lemah, miskin, dan cacat. Pada masa itu, dibangun berbagai panti untuk menampung dan menyantuni para yatim piatu, fakir miskin, dan penderita cacat. Untuk orang-orang yang terlibat dalam kegiatan humanis tersebut, mereka digaji oleh pemerintah secara tetap. Yang ketiga yaitu pada sistem ekonomi. Pada masa Bani Umayyah, ekonomi mengalami kemajuan yang luar biasa. Dengan wilayah penaklukan yang begitu luas, maka hal itu memungkinkannya untuk mengeksploitasi potensi ekonomi negeri-negeri taklukan. Mereka juga dapat mengangkut sejumlah besar budak ke dunia Islam. Penggunaan tenaga kerja ini membuat bangsa Arab hidup dari negeri taklukan dan menjadikannya kelas pemungut pajak dan sekaligus memungkinkannya mengeksploitasi negeri-negeri tersebut seperti Mesir, Suriah, dan Irak. Tetapi bukan hanya eksploitasi yang bersifat menguras saja yang dilakukan oleh Bani Umayyah, tetapi ada juga usaha untuk memakmurkan negeri taklukannya. Hal ini terlihat dari kebanyakan gubernur Irak yang saat itu dijabat oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Ia berhasil memperbaiki saluran-saluran air sungai Eufrat dan Tigris, memajukan perdagangan, dan memperbaiki sistem ukuran timbang, takaran, dan keuangan.
Jadi sumber ekonomi pada masa Daulah Bani Umayyah berasal dari potensi ekonomi di negeri-negeri yang telah ditaklukkan dan sejumlah budak dari negara-negara yang telah ditaklukkan diangkut ke dunia Islam. Tetapi kebijakan yang paling strategis pada masa Daulah Bani Umayyah adalah adanya sistem penyamaan keuangan. Hal ini terjadi pada masa Khalifah Abdul Malik. Ia mengubah mata uang asing Bizantium dan Persia untuk dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu, ia mencetak uang sendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Mata uang tersebut terbuat dari emas dan perak sebagai lambang kesamaan kerajaan ini dengan imperium yang ada sebelumnya. Yang keempat adalah kemajuan di bidang intelektual. Kehidupan Lu Jawa